Ya, selamat sore teman-teman. Hari ini hari Kamis 31 Juli 2025, hari terakhir bulan Juli 2025. Ini hari yang ke berapa ya? Hari ke Pokoknya adik saya tuh udah pindah kos ke Bogor itu pas saya seleksi fisik kemarin. Tanggal 8 Juli. Nah, setelahnya tuh. Nah, baru ini apa? Baru Selasa setelahnya tuh udah resmi netep di sana. Jadi ini hari yang ketiga ya. Adik saya menetap di kosannya di SKS Bogor di Barelak. Bukan Barelak, Barelak apa Barelak dibacanya. Koreksi saya kalau salah ya teman-teman ya. Barelak apa Barelak gitu. Kalau nggak salah sih ke Barelak ya. Ya kalau nggak salah bacanya Barelak. Barelak apa Barelang lupa. Ya itu. Ya masih sekitar 4,4 kilometer dari kampus IPB Dramaga di sana di Bogor. Ya, pas saya seleksi fisik kemarin, adik saya masih di rumah. Ayah saya baru berangkat ke Medan dinas, ya. Pulang kayaknya Jumat besok atau Sabtu, nggak tahu lah, ya. Jadi itu bocah alay anjing memang. Sorry gue ngomong kasar gini karena memang uh, anak-anak zaman sekarang tuh ya kayak gitu, nggak ada akhlak. Ya nggak ada akhlak saya bilang. Kenapa saya bilang nggak ada akhlak? Ya karena gini, saya beritahu anda apa adanya aja. Saya lagi pengen bener-bener buat konten yang bagus, yang oke gitu ya. Tapi dicederai oleh hal yang seperti itu, rasanya tuh kayak ya ganggu sih gitu. Ngeganggu banget gitu. No, bukan karena saya nggak ramah atau gimana, enggak, tapi seenggaknya ya orang beda-beda lah ini ya preferensinya. Ada orang yang seneng disapa hi, hello, hi guys dan sebagainya gitu. Cuma kalau saya tadi ngomong kasar di chat tadi, yang rugi juga saya gitu. Apalagi kalau dalam keadaan saya nggak post videonya, kedengeran, ntar malah repot nanti. Jadi ya lebih baik ya udah gitu. Memang udah resiko sih. Kita nggak bisa mengontrol orang teman-teman. Ya udah gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan anak-anak sosmed ya. Semua orang pengen eksis di sosmed, pengen viral, pengen terkenal gitu ya, pengen jadi selebritas instan gitu kan. Atau instant celebrities itu intinya. Tapi ya ya lu modal konten, tapi kalau kontenmu itu nggak ada ininya, nggak ada sesuatunya gitu ya, ya percuma juga. Ya mungkin lu kayak gua gitu bikin konten tiap hari gitu kan, tapi kalau lu dalam kontenmu itu nggak ada isinya, dalam buat konten nggak ada isinya, nggak ada bobotnya, nggak ada sesuatu yang mau disampaikan, nggak ada
yang bisa dibawa pulang oleh netizen, nggak ada yang apa, ada nilainya lah gitu. Atau dari cara pembawaanmu, kayak yang saya dengar semalam di webinarnya Bung Sony Tulung atau Om Sony Tulung, itu kayak cara lo ngomong tuh kayak enggak banget sih gitu loh. Cara lo tuh kontennya bagus sih tapi cara lo ngomong tuh enggak banget gitu loh. Ya percuma juga. Saya sih ngasih taunya cuma gitu doang. Percuma juga gitu loh. Makanya bikin konten kayak gini otak juga main, teman-teman. Otak main. Mau bikin konten tentang apa nih? Mau ngomongin apa nih? Gitu. Mau apa nih gitu. Otak tuh juga main, teman-teman. Walaupun cuma sekedar ngomong cuap-cuap begini, ini otak juga main, teman-teman. Nggak sekedar ngoceh doang, enggak. Tapi kalau kita bahas ngomong yang serius gitu ya, kita pasti rujuk pada data. Datanya akurat nggak? Datanya valid nggak? Datanya sahih nggak? Apa cuma klaim doang gitu? Kalau cuma ini doang, ada nggak data pembanding gitu, yang lebih akurat, yang lebih valid, yang lebih terverifikasi gitu toh. Karena sekarang sumber informasi itu banyak, teman-teman. Sumber informasi banyak, data pun juga banyak. Bahkan kita juga bisa bikin data kita sendiri. Hati-hati ya teman-teman ya. Jangan mudah terkecoh gitu loh. Jangan mudah terkecoh oleh apa yang sering kita sebut sebagai information overflow. Ya, kelebihan informasi. Gitu. Pesan saya itu, teman-teman. Kita harus filter, saring. Mana yang benar, mana yang nggak benar. Mana yang cuma isinya yang propaganda dan sebagainya. Mana yang bias banget ke satu pihak, dan mana yang nggak bias banget. Bahkan seringkali melakukan checking terhadap data yang diberikan. Jangan kita mengkonsumsi satu informasi yang unchecked gitu loh. Akibatnya ya udah kita kemakan berita bohong, kemakan hoax gitu, kemakan hal yang menurut saya pribadi nggak esensi sama sekali, nggak ada manfaatnya juga. Itu kan kita bisa bikin berita sendiri loh, ya. Kita bisa bikin hoax juga, nggak cuma penguasa atau pemerintah atau orang yang punya power, yang punya kuasa dan sebagainya. Kita juga di masyarakat biasa juga bisa bikin hoax, bisa, sangat bisa, gitu. Contohnya gini teman-teman, saya beritahu. Tuh orang masuk angin beneran apa pura-pura masuk angin itu? Ya, contohnya gitu, kayak tadi, kayak ada orang yang sendawa tadi, gitu. Saya bisa aja bikin hoax dan mengatakan orang itu meninggal karena bersendawa. Nyatanya orangnya masih hidup setelah dicek. Setelah diperiksa informasinya, oh ini berita bohong nih, berita palsu. Kenapa? Tuh orangnya masih hidup tuh. Mana ada dia orang mati, orang meninggal karena sendawa, ya kan? Itu. Kita bisa bikin hoax sendiri. Bisa. Kayak tadi aja contohnya yang saya kasih simpel aja. Ya, warga Bui Bintaro Permai RW 08 meninggal karena bersendawa, masuk angin. Setelah dicek, masih hidup orangnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu bisa loh kita bikin seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak boleh deny ini. Ya, mayoritas orang-orang di Indonesia ya, kemampuan berpikirnya lemah, teman-teman. Kemampuan analitisnya lemah. Dan hanya mampu berpikir pendek, short mind, short brain gitu loh. Makanya kayak kemarin aja, kayak yang tadi aja tuh,
Yang tadi aja orang bisa aja percaya, oh ini orang meninggal. Kenapa meninggal? Sendawa pak. Waduh, bisa aja ada orang yang percaya kayak gitu. Atau kayak kemarin rame tuh di kalangan TV fandom Indonesia, SpongeBob SquarePants hilang dari layar GTV. Ya, taunya masih ada. Tayangannya. Walaupun jam tayangnya nggak sebanyak dulu, nggak sepanjang dulu, kan masih ada tayangannya. Siapa yang nyebar hoax itu? Teddy Priyatna, TPC TV di YouTube. Akhirnya kemakan semua hoax. Kemakan tuh banyak orang dari hoax kayak gitu. Kenapa? Karena nggak di filter, nggak disaring, nggak di fact check. Bener nggak ini GTV stop nayangin SpongeBob gitu dari 2006 loh, udah 19 tahun, hampir 20 tahun pindah dari La TV waktu itu, sekarang TV One ya, karena nggak di fact check, nggak dilakukan checking, nih bener nggak nih SpongeBob hilang dari GTV, taunya masih ada gitu teman-teman. Itu jadi kita bisa bikin hoax sendiri. Kenapa? Karena tahu mayoritas orang di Indonesia nggak bakalan bisa cerna informasi itu sampai dalam. Ibarat orang cuma baca judulnya doang, nggak baca isi beritanya. Gitu. Dan nggak dianalisis isi beritanya apa. Karena lagi kemampuan analitis dari mayoritas masyarakat Indonesia itu lemah, teman-teman. Saya beritahu aja. Kemampuan menganalisis masyarakat Indonesia itu jelek. Kemampuan berpikir kritisnya lemah. Kenapa? Karena kita hanya mampu berpikir pendek, nggak mampu berpikir panjang. Gitu. Otaknya kebanyakan orang Indonesia itu adalah otak-otak orang yang berpikir pendek. Makanya kemudian ada yang disebut apa? Sumbu pendek. Gitu. Sumbu pendek. Kenapa? Karena nggak mampu berpikir panjang. Maka bersyukurlah Anda kalau masih punya berkah, karomah, karunia berpikir panjang. Karena kalau nggak itu, wah udah runyam urusan. Kalau kayak gitu, hati-hati loh teman-teman. Di zaman sekarang seperti ini, ya itu orang bisa aja kena prank, kena tipu, kena perangkap, kena jebakan gitu loh. Hati-hati teman-teman. Makanya saya wanti-wanti ya, teman-teman itu harus pintar, pandai, cermat dalam mengelola informasi. Karena kalau enggak repot, itu aja yang saya mau bilang. Karena kalau enggak repot, kalau sudah kecolongan, susah mau ininya. Itu aja. Nah ini mudah-mudahan bisa banyak yang mengerti lah ya. Makanya jadi hindari kemakan hoax. Caranya gimana? Sebelum kita simpulkan, sebelum kita conclude ya, kita ketika nerima informasi kan jelas tuh, ada perintah juga dalam Al-Quran kan. Kalau nerima informasi itu coba fact check dulu, tabayun dulu, fatabayyanu. Tabayun dulu. Tabayun tuh bisa klarifikasi, bisa fact checking, bisa memeriksa, meneliti kembali, ini benar nggak nih, ini sahih nggak nih. Kalau nggak sahih sudah nggak usah di ini, karena kita bisa bikin fake news sendiri. Hati-hati teman-teman, nggak cuma orang yang punya power aja yang bisa bikin fake news. Kita sendiri yang rakyat jelata juga bisa bikin fake news, juga bisa bikin fake news. Hati-hati teman-teman.
Oh, ini bukan mainstay. 205 Bukit Duri 42. Ini bukan mainstay di sini. Baru. Di rolling kayaknya, dia dari sana, dari Bogor atau Cikarang. Gitu teman-teman. Jadi kita bisa bikin fake news sendiri. Kayak tadi saya kasih contoh. Atau yang dilakukan sama Teddy Priyatna deh di YouTube. Itu kan jelas fake news banget. Bisa seperti itu, bisa. Di YouTube pun banyak. Artis masih hidup dibilang udah meninggal. Ada yang kayak gitu. Tujuannya apa? Biar ada yang nonton. Biar yang punya channel tuh disamperin sama orang-orang. Ini bener gak sih? Gitu. Itu teknik teman-teman. Teknik biar yang punya channel YouTube itu dihampirin, ditonton sama banyak orang. Padahal sebenarnya itu adalah fake. Hati-hati teman-teman. Saya beritahu aja. Tapi karena ya namanya orang punya channel YouTube pasti pengen terkenal lah. Pasti pengen viral, pasti pengen ngetop, pasti pengen eksis gitu. Segala cara tuh dipakai. Termasuk bikin-bikin yang kayak gitu. Itu yang saya sayangin sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena orang-orang di Indonesia kebanyakan gak senang diberikan edukasi. Gak senang diberikan wawasan dan ilmu pengetahuan. Tapi lebih suka apa? Sekedar hiburan tok. Coba, kenapa TikTok banyak orang-orang yang mampir? Karena itu hiburan. Nih 20561 dia main. Oh, ada modif baru tuh. Ada kuning-kuningnya. Nih Yokohama Light Bukit Duri 61. Ada yang baru tuh, yang kuning-kuningnya tuh di pintu. Jadi gitu. Jadi kenapa di TikTok banyak orang? Kenapa orang banyak pakai snack video? Kenapa orang banyak pakai TikTok? Dan tontonannya kayak gitu? Ya karena memang itu hiburan. Karena memang itu hiburan. Sarangnya orang-orang Indonesia yang kebanyakan cuma senengnya hiburan tok, ya. Yang senengnya hiburan tok atau biasa saya sebut brain rotters itu adanya memang di TikTok. Ya. Brain rotters itu ada di TikTok. Makanya saya bilang kamu debat sama agama orang, kamu mendebat agama orang. Aduh. Apa sih? Oh, biasalah. Biasa itu apa? Mobil nggak mau ngalah sama motor. Udahlah itu ya dua-duanya sebenarnya salah karena nggak mau ngalah, nggak mau ngasih jalan. Itu aja, dua-duanya salah saya bilang. Karena jalan itu bukan milik pribadi, coy. Jalanan itu punya bersama-sama. Nggak ada sejarah jalan punya pribadi, ya gitu. Itu yang saya mau beritahu Anda, ya. Makanya jadi teman-teman semuanya, karena itu saya cuma mau bilang gini, sederhana aja saya mau bilang ya. Kenapa di TikTok itu banyak yang istilahnya tadi saya bilang brain rot? Ya karena memang di TikTok itu cuma hiburan tok. Kamu misalkan nih, lu lihat orang goyang-goyang kayak gitu, bahkan ya mohon maaf ya, memamerkan lekuk tubuh, bagian tubuh tertentu gitu misalkan, ya, atau menyukai bagian tubuh tertentu gitu, ya. Tapi dia senang, bahkan konten yang nggak senonoh pun banyak di situ. Termasuk gini, kamu mendebat agama orang, kamu mendebat iman orang, kamu mendebat kepercayaan orang,
lalu kamu maki-maki itu dengan sebutan-sebutan yang gak senonoh. Jadi yang terjadi itu bukan diskusi namanya, tapi lu maki-maki. Yang Kristen maki-maki ininya orang Islam, yang Islam maki-maki ononya Kristen. Dan begitu terus. Dan orang seneng dengan yang kayak gitu. Nah itu kan namanya brain rot, saya bilang. Padahal jelas di Al-Quran gak boleh kita maki-maki sesembahan orang. Gak boleh kita maki-maki agama orang. Apalagi memaksa orang ngikut. Gak boleh sebenarnya. Gak boleh sebenarnya kayak gitu ya. Bahkan ngerusak rumah ibadah agama orang aja pun gak boleh. Tegas itu dilarang. Ya itu gak boleh. Nah tapi di sana orang seneng kayak gitu. Wah udah ini. Akibatnya apa? Akibatnya jadi kita yang tadinya guyup rukun malah jadi ribut gara-gara ini. Kenapa itulah makanya kenapa akun TikTok saya kena warning. Saya nggak mau lagi ikut-ikut yang kayak gitu. Apalagi ngomong-ngomong di TikTok mau debat apa, nggak mau lagi saya. Kenapa? Ya itu. Hanya kaum brain rot yang kayak gitu. Hanya kaum yang otaknya rusak seperti itu. Kalau mau diskusi tentang apa itu, ya jangan di situ lah. Ya jangan di situ. Tatap muka, offline. Jangan gengsi. Offline dong. Tatap muka, bawa rujukan. Adu data, adu dalil, adu rujukan, adu referensi. Adu seberapa akademis argumen Anda. Itu baru benar. Bukan malah di media sosial. Di media sosial di TikTok itu isinya para brain rotters kayak gitu ngapain? Jangan teman-teman. Jangan ya. Jangan teman-teman. Itu makanya orang otaknya rusak tuh gara-gara itu. Kebanyakan nonton TikTok. Makanya kenapa lihat ya, orang-orang atau anak-anak sekarang pada suka tepuk tangan sendiri kayak orang gila itu. Ya karena TikTok. Gara-gara apa itu nama velocity itu. Pak teng kayak gitulah pokoknya. Begitu teman-teman ya. Salam mau saya tahu Anda. Ya gara-gara itu. Ya kebanyakan makan TikTok sih. Itulah bentar ya. Ini kayak 205 yang mana ini? Oh ini bukan mainstay 137. Mungkin Bogor 137. Kota Poros ketiga raksa. Gitu teman-teman. Jadi apa? TikTok itu juga lah yang membuat orang itu lebih senang mendengar siapa? Dengerin influencer, dengerin seleb TikTok. Orang lebih senang dengerin influencer. Bahkan lebih percaya influencer daripada orang tua, guru, dosen, profesor, alim ulama, kiai, pendeta. Yang benar pendeta loh ya, bukan pendeta abal-abal. Gitu. Makanya teman-teman saya nggak mau sebenarnya dipanggil ustadz, nggak mau. Karena apa? Saya bukan guru. Ilmu agama Islam saya terbatas. Kenapa saya mau dipanggil cuma Pak, Mas, Bang, Bung? Boleh. Tapi jangan kamu panggil saya ustadz, gak enak saya. Malu. Saya malu. Kalau mau panggil saya ustadz, kudu saya mondok dulu saya. Itu teman-teman. Jadi itu yang
Lah buset, orang main HP mobil mau liwat, innalillah. Aduh, inilah. Nah ini tadi kita ngomongin brain rot, nah ini buktinya. Sungguh brain rot banget. Ini rusak otaknya nih. Tuh lihat ya. Sungguh brain rot banget asli. Ya mobil lewat di belakang, taksi dihalangin. Dihalangin kenapa, Bu? Buka HP. Mbok ya cari jalan yang lebar dulu baru buka HP tuh mobilnya tuh. Ya, untuk kebuka tuh. Ya. Itu ciri brain rot itu kayak gitu. Ciri orang yang otaknya udah rusak tuh kayak tadi. Gitu loh. Itu brain rot itu. Kaum brain rotters itu namanya. Di mana tempat kumpulnya kaum brain rotters? 1, sembarangan di jalan. 2, di TikTok. 3, di snack video. 4, di Bigo. Udah itu aja. Bigo, Pak, Bigo Live mau masih ada, Pak? Masih. Lo kalau demen konten-konten yang aneh-aneh mending ke Bigo aja dah. Nah di sana tuh tempat kumpulnya orang-orang yang otaknya udah pada pindah ke titit. Itu aja. Otaknya udah pindah ke bawah, udah pindah ke uting, nah itu kumpulnya di Bigo, ya kan. Selain di TikTok, ya. Sama satu lagi di mana? Di Telegram. Nah itu aja. Satu lagi di mana? Di Telegram. Kalau lo mau gua kasih tahu, ya. Di Telegram banyak tuh yang kayak gitu. Untung gua udah hapus tuh namanya Telegram itu, gak guna. Teman-teman, teman-teman sekalian ya, saya ngomong begini tuh penting banget ya, karena biar teman-teman itu jangan menjadi kaum brain rotters. Jangan. Ya. Tapi buktikan bahwa Indonesia ini bisa mengimbangi paling nggak Singapura yang skor PISA-nya tertinggi sedunia. IQ kita bisa dinaikin dari 78 ke 80, 90, 100 bahkan. Bisa kok. Asal ada usaha. Asal kita mau diajak usaha, itu aja sih. Usaha apa? Usaha meningkatkan kualitas berpikir kita. Usaha meningkatkan kemampuan berpikir kita. Usaha meningkatkan kemampuan kita dalam bidang ilmu pengetahuan. Menambah wawasan. Caranya dengan apa? Ya banyak belajar, banyak nimba ilmu. Kamu datang pergi ke seminar, mau yang gratis atau yang berbayar. Kamu banyak datang pergi ke webinar atau webinar yang gratis atau berbayar. Kamu banyak datang ke majelis ilmu di masjid, di musala, di majelis taklim. Kamu banyak baca buku. Ya, koleksi banyak buku. Syukur-syukur punya waktu lowong, mainlah ke perpustakaan nasional di sana tuh di tengah kota, di Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Atau ke perpustakaan daerah masing-masing. Kan lumayan itu nambah kualitas otak. Walaupun Pak sekarang udah ada internet ya, memangmu ada internet ya, tapi lagi-lagi teman-teman, internet itu kita bisa bikin hoax sendiri. Tetap aja sumber yang paling oke adalah sumber yang tercetak. Gitu. Dengan baca buku tuh ada kenikmatan sendiri ketimbang kita scroll medsos. So ada banyak tuh buku belum saya baca tuh. Hanya beberapa buku tuh yang belum saya baca. Ya. Gitu teman-teman ya. Percayalah. Ya, percaya sama saya ya. Tapi membaca bukan hobi ya teman-teman, maaf. Membaca itu kewajiban, bukan hobi. Jadi kalau Anda mengatakan hobinya apa? Membaca, itu salah. Membaca itu kewajiban, bukan hobi. Tapi kalau mengkoleksi buku itu baru namanya hobi. Tapi kalau membaca itu bukan hobi, itu kewajiban. Demikian teman-teman, cukup setengah jam aja.
Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi.